Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tabaraka wa ta'ala wa mushollian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah bertemu kembali di channel Kuscar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang beliau, Simbah Nyai Hajah Halimah Hudori. Dan mari kita simak bersama-sama. Ibu Nyai Hajah Nur Halimah Hudori adalah istri dari Kiai Haji Hudori yang kedua, dan beliau adalah ibunda dari para masyayikh Tegarjo. Dari yang pertama yaitu Ibu Siti Fatihah Nglungge, kemudian Ibu Nyai Umi Laila, hingga Kiai Haji Mudrik Hudori, Kiai Haji Hanif Hudori, hingga sampai Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori. Sudah hampir setahun lebih saya tidak bertemu dengan beliau, yaitu Ibu Nyai Hajah Nur Halimah Hudori. Walaupun saya sendiri sering tidak sengaja melihat beliau, namun saya tak berani sowan karena kondisi pandemi, dan saya sebagai salah satu santri tetap mengikuti anjuran dari beliau para Ahlul Bait untuk tidak diperbolehkan sowan di masa pandemi ini. Sejarah mencatat kunci kesuksesan para putra putri terletak pada seorang yang bernama ibu. Sedangkan para Ahlul Bait saat ini juga masih mempunyai jimat yang mungkin tak ada tandingannya. Siapa lagi kalau bukan Ibunda Nyai Nur Halimah Hudori. Beliau bukan hanya sebagai ibu bagi para putra-putri beliau, tapi juga ibu bagi semua para santri yang berada di naungan pesantren Tegarjo, baik santri putra maupun santri putri. Dawuh, akhlak, tata krama, dan segala tindak lampah beliau menjadi tauladan bagi semua santri. Setiap alunan doa beliau menjadi keberkahan bagi para santri yang sedang thalabul ilmi. Saya membuat konten kali ini karena saya teringat dahulu saat saya masih ikut di dalam, di saat para putra-putri masih menjadi satu rumah. Sedangkan dahulu yang mulai pertama kali pisah karena sudah menikah diawali oleh beliau Ibu Nyai Fatihah Nglungge dan Ibu Nyai Hajah Umi Laila dari Ndawung. Barulah kemudian Kiai Haji Mudrik Hudori yang membuat rumah di PTN. Disusul kemudian oleh Bapak Kiai Haji Hanif Hudori membangun rumah di dekat PLN Tegarjo. Dan kemudian berulah Ibu Nyai Hajah Umi Mahyati di dekat area makom Kiai Haji Hudori. Sementara itu pada waktu saya masih di dalam, yang ada hanyalah Kiai Haidar, sedangkan Kiai Mahin dan Yusuf masih satu rumah dengan Mbah Nyai. Masih teringat di depan pelupuk mata dan ingatan saya, dulu sering membantu Kang Mangsur, yang Kang Mangsur itu adalah juru masak beliau Simbah Nyai. Di setiap waktu sahur saya ikut sedikit membantu meladeni dan mempersiapkan sahur dari Simbah Nyai. Kang Mangsur yang memasak dan saya pun yang menyediakan dan mempersiapkan di meja makan sebelum Simbah Nyai dahar atau makan. Begitu semangat saya waktu itu. Setelah selesai mempersiapkan, kemudian setelah selesai dipersiapkan, Simbah dahar bersama Kiai Haidar, karena saat itu Gus Mahin dan Gus Yusuf masih berada di pondok. Selesai Simbah Nyai dahar, kemudian biasanya langsung memanggil yang ada di dapur, "Kang, iki ana turahan lawuh sithik nek kanggo sahur sampean." Saya pun maju dan menerima mangkok
dan tentunya sisa lauk dari Simbah. Girangnya waktu itu, dan itulah yang membuat saya semangat untuk selalu ikut ngrewangi Kang Mangsur karena mengharap panggilan Kang, alias siap menerima sisa daharan Simbah. Bukan hanya lauk, terkadang ada snack, ada buah-buahan dan sebagainya ikut menemani berkah sahur saya saat itu. Kenangan sepanjang hidup yang mungkin tak akan pernah bisa saya lupakan. Hingga saat ini, di saat saya bertemu dengan beliau Simbah, beliau selalu bertanya, "Isih kelingan pora mbiyen melu ngladeni aku?" tanya Simbah kepadaku. "Nggih, Mbah, tesih kemutan lan boten bakal supe, Mbah," jawabku sambil terkadang meneteskan air mata. Beliau banyak mengajarkan kehidupan, bagaimana bermasyarakat, mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan berinteraksi dengan siapa saja tanpa pandang derajat, mengajarkan kearifan, mengajarkan tawaduk, mengajarkan kesetaraan, dan tentunya mengajarkan ilmu akhlak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin dengan video kali ini bisa sedikit menjadi obat bagi saya dan umumnya mungkin kepada pemirsa. Semoga dengan video ini sedikit bisa memberikan motivasi kepada generasi muda dan mudi agar tetap berjuang di agama Allah SWT, dan juga kepada para santri agar selalu bersemangat dalam mencari ilmu, thalabul ilmi, demi memperjuangkan agama Allah SWT dan juga bagi bangsa dan negara ini. Kini hanya untuk bertemu beliau saja sangatlah tidak memungkinkan. Dalam kondisi seperti ini, sebenarnya hati sedih sekali di saat mengenang masa-masa itu. Rasanya ingin sekali waktu kuputar kembali ke arah masa lalu. Salam takdim selalu tercurahkan kepada beliau. Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Dan saya berharap agar beliau senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan agar tetap menjadi pelindung, suri tauladan, berkah doa kepada seluruh para santri, mutakhorijin, alumni, dan tentunya masyarakat, juga kemaslahatan bagi bangsa ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sedikit cerita tentang saya pada waktu masih di dalam. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.